Pada sesi yang ke-8 atau ke-9, saya mengajak kita membahas mengenai theology of the gospel. Kalau Bapak Ibu buka Google, istilah ini jarang ada. Ada 1-2 buku tipis. Memang agak rancu juga kalau orang mungkin selama berabad-abad belum pernah ada tulisan tentang theology of the gospel, karena ya gospel is a source of theology. Injil sumber teologi. Lalu kita membahas tentang theology of the gospel. Frase ini saya sudah pikirkan cukup lama, karena teologi itu artinya kita memikirkan, membicarakan secara teratur sebagaimana yang tertuang dalam Alkitab tentang teologi. Pemikiran kita tentang Injil adalah teologi. Percakapan kita tentang Injil adalah teologi. Hidup kita yang diatur oleh Injil dan warna hidup kita warna Injil adalah teologi. So, saya coba searching buku di Amazon. Saya tidak menemukan kecuali artikel-artikel theology of the gospel. Ya, mungkin saya terbatas men-searching buku-buku yang ada. Ada buku tipis. Ya, buku tipis tapi juga terjemahan. Dari bahasa Latin atau dari bahasa ke Inggris. Jadi topik tentang theology of the gospel mungkin masih belum familiar untuk kita. Ya, itu maksud saya masih belum familiar untuk kita. Kita mulailah. Tetapi andai kata ada kekurangan, ada kelemahan, saya juga mengharapkan masukan. Kita semua masih belajar dan berusaha untuk makin mendekati, mengurangi kekurangan dan kelemahan. Baik. Saya awali dengan satu pernyataan yang tertulis dalam buku saya sebagai kalimat kunci di bawah setiap chapter, title ya, di bawah setiap judul bab. Saya membuat highlight 1-2 statement atau pernyataan atau ya, tulisan seperti ini. Sebagaimana Injil Yesus Kristus adalah kebaikan terbesar Allah kepada kita manusia, ya. Apa kebaikan Allah yang terbesar pada manusia? Ya Yesus, yaitu Injil Yesus Kristus. Maka demikian pula, pemberitaan Injil adalah kebaikan terbesar orang percaya kepada samanya. Saudara mau berbuat baik kepada bangsa Indonesia, nggak cukup jadi politisi, nggak cukup jadi, ya biasalah itu, jadi ekonom, jadi gubernur, jadi presiden. I think ini alami biasa saja. Tetapi kalau kita mau berbuat hal yang terbaik untuk bangsa kita, beritakan Injil kepada bangsa kita. Kalau ada yang kritik, nanti tanya di chat. Ya, saya rindu mengemukakan lebih jauh pernyataan saya ini. Kalau saudara mengasihi mertua saudara, beritakan Injil. Karena kebaikan saudara terbesar kepada istrimu, kepada mertuamu, anak-anakmu adalah beritakan Injil. Saya nggak tanya amin, nggak perlu tanya amin. Ini bukan gereja. Semua lagi mood juga. Ngemut juga, boleh sambil ngemut. Nah, silakan koreksi kalimat ini, tapi saya akan mati hidup-hidupan. Pak Tong bilang ini. Pak Tong tadi malam bilang, mari kita berani hidup, jangan berani mati. Pengecut tuh berani mati. Berani hidup itu berat sekali. Ya, masih mau satu nafas saya sudah berat. Ini berani hidup. Dan saya berani hidup dengan statement saya ini. Sebagaimana Injil Yesus Kristus adalah kebaikan terbesar Kristus Allah kepada kita, maka apa kebaikan terbesar saya pada istri saya? Apa kebaikan terbesar saya kepada anak-anak saya? Apa kebaikan terbesar saya pada jemaat Tuhan? Apa kebaikan terbesar saya pada mahasiswa teologi? Beritakan Injil. Itulah kebaikan terbesar hamba Tuhan, orang percaya. Ya. Oke.
Ini kalimat yang saya rumuskan, maka saya sengaja mencantumkan nama supaya nggak dicuri orang. Karena ada juga yang suka mencuri pernyataan-pernyataan orang lain, namanya yang dicantumkan. Oke, sekarang pendahuluan. Sangat disesalkan. Ini kalimatnya memang saya sangat sesalkan. Selama berabad-abad Injil itu dikerdilkan oleh gereja. Ya, kenapa? Karena Injil itu hanya ditujukan kepada orang belum percaya melalui penginjilan atau pemuritan kepada mereka yang baru percaya, pemula, dan berhenti di situ. Mari kita jujur, periksa sejarah gereja, bahwa Injil itu hanya sering diperbincangkan kalau berkenaan dengan pemberitaan Injil, penginjilan. Atau hanya berkenaan dengan orang percaya, orang yang baru percaya, lalu dikatekisasi atau dimuridkan. Maka materi yang dibahas adalah Injil. Katekisasi juga banyak ya, doktrin gereja, menghafal 10 hukum Tuhan, pengakuan rasuli. Ya oke lah. Tapi ini kenyataannya, sayang sekali. Ini Bapak Ibu, selama 20 abad, gereja mengkerdilkan Injil. Kalau saya keliru, koreksi, tanya. Ya. Tapi harus punya data. Gereja mengkerdilkan Injil, karena Injil hanya dibicarakan, saya bicara Injil secara kompleks, secara utuh. Bukan hanya serpihan-serpihan Injil. Oh, Pak, ada loh Pak, kayak bicara mengenai Injil. Iya, itu serpihan-serpihan, potongan-potongan. Tapi yang saya maksudkan, satu paket pembelajaran tentang Injil, biasanya hanya pada penginjilan dan atau pada pemuritan. Nah, setelah itu, sampai usia tua, bahkan orang Kristen meninggal, orang percaya dipisahkan dengan Injil. Khususnya karena gereja memberi makan jemaat. Nah, makanan jemaat apa? Kulitnya Injil. Bukan jantungnya Injil, tetapi kulit Injil atau kulit ari Injil. Apa itu kulit ari Injil? Yaitu kebahagiaan, kesenangan, kemenangan, kesejahteraan, keberhasilan, kelimpahan hidup, kemajuan. Memang ini boleh dibahas, ini penting, tapi tidak maha penting, tidak bisa mengganti Injil. Bapak Ibu, saya sudah bahas kemarin tentang manipulasi Injil dan juga Injil palsu. Ya, memang saya sebenarnya sore ini membahas mengenai manipulasi Injil. Tapi saya pikir ya, saya membahas lebih banyak tentang teologi Injil, sehingga kemarin hari saya gabungkan antara Injil palsu yang memang akarnya dimanipulasi. Ya, coba perhatikan. Bukan saya tidak setuju Bapak Ibu mengajar di gereja tentang kebahagiaan, kesenangan. Tapi jangan mendominasi mimbar gereja, ruang kuliah dengan tema-tema penting. Harus mendominasi dengan tema-tema maha penting. Injil itu tema maha penting. Injil itu tema yang sangat penting. Sedangkan kebahagiaan penting. Kesenangan itu penting. Tapi bukan maha penting. Orang Kristen hanya tahu Injil itu adalah kabar baik. Ya, Allah memberikan anaknya datang ke dalam dunia, menderita, mati di kayu salib, bangkit, dan menebus dosa manusia. Hanya itu yang diulang-ulang. Coba periksalah. Mari kita uji dan kali ini pengetahuan jemaat yang sudah 20 tahun pena tua, pena muda, dia kan sudah lama melayani Tuhan. Coba tanya, what do you mean? Apa maksudmu tentang Injil? Ya, pasti dia bilang hanya ini, pasti ini. Yesus datang dalam dunia, dia diutus oleh Allah, menderita, mati di kayu salib, menebus dosa manusia. Amin. Paling hanya itu. Ya, coba ajalah. Kalau bisa kita seharusnya membicarakan Injil selama 2 jam tanpa henti. Seharusnya selama 2 jam tanpa henti. Ya, Injil itu apa, bla 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 after this. Ya. Miskin Injil. Biarpun telah diangkat menjadi guru sekolah minggu, diakon, penatua, salah. Pendeta bahkan maybe pendeta miskin Injil. Karena lebih banyak menguasai kulit ari Injil. Apa itu? Yaitu ya hidupnya
tidak dikuasai oleh Injil, maka miskin hidup sesungguhnya. Miskin hidup sesungguhnya. Saya menyiapkan PowerPoint tadi ini dari pagi tadi sampai siang. Saya sangat antusias. Ya, selesai satu kalimat dengan meyakini kebenaran, saya pergi cari makan lagi. Keluar ke ruang makan. Saya excited sekali. Senang sekali. Saya keluar masuk dari kamar belajar ke ruang tamu, kemudian cari-cari makan. Tapi karena saya enjoy sekali dengan kebenaran yang Tuhan singkapkan. Bukan juga lah yang ya Tuhan, saya tahu itu dari Tuhan, bukan dari tadi. Ya, kalau kita menguasai, kita hanya belajar Injil dari kulit saja, miskin hidup sesungguhnya. Dan terus bergumul dengan diri sendiri. Gereja, kalau nggak dikuasai Injil, dari tahun ke tahun masalah keuangan, masalah berantem antara pendeta jemaat karena nggak dikuasai Injil. Problemnya semua dikuasai oleh akhirnya khotbahnya solusi masalah, penyelesaian masalah. Karena memang tidak dikuasai oleh Injil, tapi dikuasai oleh kulit ari Injil. Tidak maksimal dalam hidup, tidak maksimal dalam pelayanan, tidak produktif dalam kerja, tidak produktif dalam pelayanan. Kenapa? Karena miskin Injil dan juga tidak mengalami kuasa transformasi. Bagi saya, dunia ini hanya dapat diubah oleh Injil. Ya, orang berdosa hanya dapat diubah oleh Injil. Jokowi hanya mengubah Indonesia dari kurang sejahtera menjadi agak sejahtera. Hanya itu saja. Jokowi hanya menambah jembatan. Jokowi hanya menambah fasiliti. Tetapi dia tidak mengerjakan yang sesungguhnya hanya dapat dikerjakan oleh orang yang menerima Injil. Karena dia memiliki kuasa Injil yang mentransformasi dunia, mentransformasi teologi, mentransformasi gereja. Tapi sayang, kalau miskin Injil, dia hanya berputar-putar bertahun-tahun pada masalah-masalah internal, masalah kelakuan, masalah egois, masalah keangkuhan, berputar-putar kepada kedagingan, jatuh bangun dalam dosa seksual, jatuh bangun dalam pencurian uang-uang Tuhan, karena dia tidak dikuasai oleh Injil. Tapi kalau dia betul-betul sampai pada jantung Injil, maka kuasa Injil itulah yang akan menolong dia untuk berubah day by day, bulan demi bulan, dan berubah. Kuasa transformasi. Kalau nggak dikuasai Injil, dia menghabiskan waktu mengurus diri sendiri yang tidak pernah selesai. Bapak Ibu, orang Kristen dikuasai oleh Injil, oleh yang bukan Injil. Saya memberikan karena tema-tema pemberitaan kulit Injil yang ditekankan, dikhotbahkan berulang-ulang sebegini. Ini contoh. Kesaksian hidup diberkati, bukan Injil. Ya, harus tegas. Kesaksian hidup diberkati, bukan Injil. Tapi ini menguasai mimbar. Setan betul pekerjaan ini. Bolehlah sekali-sekali, 10% lah bersaksi. Tapi jangan 90%. Ini bukan Injil. Ya, saya nggak ekstrim. Nggak boleh bersaksi. Oh, harus bersaksi. Tapi porsinya, kesaksian hidup diberkati ini mohon maaf, bukan Injil. Kesuksesan, keberhasilan apapun, bukan Injil. Nggak usah disaksikan di mimbar. Jangan disaksikan di mimbar. Udah, gantilah pemberitaan Injil. Kasihan sekali kesempatan mimbar itu untuk proklamasi Injil diganti dengan hal-hal yang kulit Injil. Kesejahteraan hidup bukanlah Injil. Itu penting sekali. Kesejahteraan hidup bukan Injil. Saya sudah tulis semua di. Jadi ini ringkas saja, tetapi di dalam 460 halaman saya sudah mencantumkan uraian-uraiannya dengan sumber-sumbernya. Kekayaan materi bukan Injil. Kemewahan hidup bukanlah Injil. Termasuk gereja-gereja mewah. Untuk apa? Saya kemarin bukan menyinggung, membahas. Untuk apa gereja gemerlapan? Tidak ada gunanya. Betul, tidak ada, hanya pamer saja. Nggak ada gunanya. Wajarlah, buatlah gereja besar, gedung besar, cukuplah dengan fungsi gitu loh. Dengan fungsi, bukan untuk pamer, nggak perlu. Kemewahan gereja, kemewahan itu bukan Injil. Nggak ada urusannya dengan Injil. Kesembuhan dari penyakit bukan Injil.
Ya, kesembuhan dari penyakit bukan Injil. Saya menghormati dan bergumul dengan orang-orang yang sakit. Saya tahu, tapi bukan mengganti kesembuhan itu adalah Injil, bukan. Kesehatan prima bukan Injil. Kebahagiaan apapun bukanlah Injil. Keadilan sosial bukan Injil. Ya, persamaan hak asasi manusia bukan Injil. Kebaikan dan kesalehan bukan Injil. Standar moral tinggi bukan Injil. Karakter terpuji bukan Injil. Prestasi, achievement, pencapaian kerja bukan Injil. Yang semua mantul, mantap betul. Apa itu kata-kata itu? Saya nggak tertarik. Hebat. Itu bahasa-bahasa di luar. Emang bolehlah di perusahaan, tapi di gereja nggak pantas. Di gereja tolong hapus kata-kata super, luar biasa, dan sebagainya. Nggak cocok itu. Itu bukan kata-kata Alkitab itu. Ya, cukuplah baik, hamba yang baik. Kita seringkali membesar-besarkan sesuatu yang tidak dibuat oleh Alkitab. Dalam Alkitab tidak pernah ada pujian hebat, luar biasa, mantul, mantap betul. Nggak ada dari Alkitab. Kenapa gereja kaya dengan kata-kata yang menghina Alkitab bagi saya? Alkitab cukup saja baik, setia. Kenapa kita harus dipenuhi dengan kata luar biasa, excellent? Mohon maaf, kata-kata itu kata-kata yang tidak dalam Alkitab. Mari bersihkan gereja dari keangkuhan yang termuat dari kata yang diungkapkan lewat kata-kata itu. Saya tidak mau dianggap luar biasa, hebat, super, setan. Tidak cocok, tidak cocok. Harus kembali pada Alkitab. Bicaralah hamba yang baik. Good Shepherd, itu bahasa Alkitab loh. Hamba Tuhan itu boleh disebut Good Shepherd. Kristus tidak pernah disebut super. Super milah. Ya. Yesus Kristus tidak pernah disebut hebat, luar biasa, super. Kita hamba Tuhan kok saling berbicara hal-hal yang menghina seperti itu. Sorry juga, pelayanan misi bukan Injil. Loh, Pak, pelayanan misi bukan Injil. Ya hanya untuk mempromosikan misinya kok. Kalau hanya mempromosikan misinya, ya bukan Injil. Nanti atau mempromosikan strategi misinya, ya bukan Injil. Mempromosikan ya pola-pola misi tertentu, ya bukan Injil. Jangan menukar. Ya, saya menghargai yang saya hargai Ada juga yang Kairos saya hargai. Tapi Kairos bukan Injil. Ya, Kairos bukan Injil. Boleh, dan saya setuju. Saya juga pernah terlibat di Kairos. Tetapi jangan mengubah misi Kairos itu adalah Injil. Sama juga itu bukan Injil. Itu satu metode penginjilan. Bukan Injil. Karunia Roh Kudus bukanlah Injil. Dan masih banyak lagi. Pertumbuhan gereja bukanlah Injil. Terlalu banyak daftar yang bukan Injil. Tetapi yang menguasai gereja selama bertahun-tahun. Evaluasi. Apa yang kita khotbahkan dan ajarkan? Oke, hal-hal yang penting. Kalau hal yang penting itu menyangkut ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa bicara biologi, bicara sosiologi penting. Bicara kesehatan manusia penting. Tapi kalau mimbar hanya dipenuhi dengan hal yang penting, maka antara ahli dari dunia sains dan juga pendeta sama. Kalau hanya bicara soal kesehatan, kebahagiaan, itu penting. Tetapi Injil adalah hal-hal yang paling penting. Pertanyaan saya, berapa persen khotbah, seminar, materi kuliah per tahun tentang Injil? Berapa persen? 10%? Celakalah saya. Kalau mimbar saya dikuasai oleh hal-hal yang penting, meleset sasaran. Hidup saya, pelayanan saya tidak kena sasaran. Karena saya hanya melakukan apa yang orang lain buat. Saya menghargai apa itu yang namanya kewirausahaan. Saya menghargai apa itu ya upaya-upaya hamba Tuhan membangkitkan spirit jemaatnya terlibat dalam kewirausahaan. Oke, boleh. Tapi itu hanya penting. Itu penting, nggak maha penting.
Jangan penuhi mimbar dengan hal-hal yang penting. Karena hal-hal yang penting bisa dilakukan oleh banyak orang, semua orang. Tapi hamba Tuhan hanya bicara hal yang paling penting. Kalau saya akan komitmen 20% hal-hal yang penting. Tapi hal-hal yang paling penting, 80%. Itu khotbah, itu tulisan saya, itu seminar saya, itu apapun pengajaran saya. Bapak Ibu yang dikasih, ini komitmen. Tentang hal yang paling penting. Nah, komentar terhadap tema-tema di atas tadi yang ada 17 item, tema-tema di atas hanyalah bagian pinggiran Injil. Ya, hanya pinggiran, margin, kulit. Lagi pula itu adalah sebagian atau satu sisi dari buah dampak Injil. Hanya buah Injil. Orang senang, orang berhasil itu dampak Injil, bukan Injil. Semua tema di atas adalah upaya untuk memarginalkan Injil kalau dia menjadi topik khotbah tiap dalam setahun dia mendominasi sekitar 50%, 60% topik-topik kulit Injil. Maka sayang sekali tema-tema khotbah di atas sering diulang-ulang, ditekan-tekankan, bahkan dijadikan iklan sebagai salah satu taktik dan strategi pemasaran para pengkhotbah kontemporer untuk memikat hati jemaat yang imannya lemah. Ayo, datanglah tema khotbah. Ya, kebangkitan apa atau kebangkitan apalah. Tapi ya kebangkitan hidup, kebangkitan ekonomi, kebangkitan dan sebagainya lah. Tema-tema yang menggiurkan dan membodohi orang-orang bodoh. Ya, jemaat yang lemah imannya langsung ke gereja, pergi cari pendeta yang khotbahnya kulit ari, kulit Injil, bukan jantung Injil. Tapi jemaat yang betul-betul sudah dirasuk oleh Injil, dia akan mencari pengkhotbah yang betul-betul membicarakan tentang Injil. Bapak Ibu, kami baru bersama-sama dengan tim Pastor Sin, kami memulai dengan dia juga dengan Pak Paulus Bolu dan teman-teman yang lain, Pak Maridu, kami memulai satu sekolah teologi di Manado bersama dengan Stak LB, Stak Lentera Bangsa, Pak Pendeta Dr. Stephen Palidingan. Kami memulai sekolah di sana. Dalam 3 bulan ini Tuhan memberi kepercayaan kami membangun, dan syukur walaupun ya kita merangkak lah, namanya sekolah teologi kok. Kita merangkak, yang penting kami rindu sekali sekolah itu, di sanalah ditaburkan benih-benih Injil. Harus 80-90% Injil. Kalau 10%, 20% bolehlah tambahan-tambahan yang menyokong Injil. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Theology of the Gospel. Saya membahas, nanti Sandy ingatkan saya, karena bahan saya ini akan disambung pada bagian terakhir. Theology of the Gospel. Nah, saya membahas tentang pengertian Injil. Baru pengertian Injil. Ya, pengertian Injil. Secara mendasar, komprehensif, integratif, Injil adalah, saya belum pernah menemukan definisi Injil oleh para teolog selama 20 abad. Ya, ada John Piper, ada, tapi singkat saja. Di buku saya sudah masukkan sejumlah teolog yang mendefinisikan what is the meaning of the gospel. Gospel means bla 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 bla, singkat saja. Nah, saya merumuskan what is the meaning of the gospel. Injil adalah, ya ini 2 slide ini, definisinya panjang, sampai setan pun tidak bisa hafal. Injil adalah suatu, tertentu, suatu, bukan many, not many. Jadi cermat, setiap kata saya memberi arti. Suatu, not many kabar. Only one news. Satu kabar baik. Nah, dan kabar baiknya apa? Dari anugerah Allah. Keluar dari anugerah Allah. Tentang apa sih? Mengenai karunia-Nya yang terbesar. Wah, Masya Allah. Karunia yang terbesar. Yes, of course. Apa itu? Ya, karunia itu sesuai perjanjiannya, bukan sekedar ini, bukan sekedar karunia, sudah dalam perjanjian yang kekal. Sebelum ada segala yang ada, sudah ada perjanjian. Wow, lalu bertolak dari hakikatnya dong, bukan karena manusia berdosa maka dia membuat Injil. No, not because we are sin,
So he gave us gospel. No. Bukan karena saya berdosa maka dia memberikan Injil. Itu kerdil. Ya, bertolak dari hakikatnya yang maha kasih dan adil. Dan maha-maha yang lain, tidak termasuk yang maha. Menetapkan untuk datang menjadi manusia. Dia menetapkan loh. Bukan kecelakaan. Dan bukan hasil permintaan manusia. Dia mendetermin untuk datang dan became human being, menjadi manusia. Yakni di dalam dan melalui pribadi Yesus Kristus. Tuhan, Juru Selamat, one and only. Satu-satunya solusi Allah. Satu-satunya solusi Allah. Yang olehnya orang berdosa, yang dalam kebijaksanaannya yang sempurna, dipilihnya sejak kekekalan, diselamatkannya dengan cara penebusan. Yesus mati di kayu salib, bangkit, turun dalam kerajaan maut, naik ke bangkit, ini salah, ini harus kembali ke sini. Turun ini di depan bangkit. Turun, bangkit, dan naik. Itu penebusan, redemption. Bagi apa? Bagi pengampunan dosa. Sehingga hidup kembali. Injil itu menghidupkan, bukan menyembuhkan. Setan aja punya definisi itu. Injil menyembuhkan, itu setan. Yang Allah, Injil itu menghidupkan kembali dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal. Ini namanya kelimpahan hidup. Wow. Bapak Ibu bersekutu dengan Allah, ini kelimpahan hidup. Apa itu hidup yang berkelimpahan? Bersekutu dengan Allah Bapa yang membuahkan kesalehan. Hak kesalehan itu buah, nggak perlu dikejar. Sebagai proses pertumbuhan ke arah kedewasaan iman, berdampak pada hubungannya dengan sesama dan lingkungannya, memiliki kepastian hidup yang kekal, seperti yang termanifestasi dalam kerinduan dan aktivitas memberitakan Injil, ya, dalam perkataan dan perbuatan sebagai cara hidup dalam upaya menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, Yesus Kristus, dan kemudian mengalami kehidupan yang kekal di langit dan bumi yang baru. Itulah definisi Injil. Saya bilang setan pun tidak bisa hafal. Ini definisi Injil. Saya belum menemukan definisi Injil dari para teolog selama 20 abad. Bukan berarti saya lebih hebat dari mereka. Mereka bicara sedikit sudah benar. Saya harus bicara banyak, baru mungkin agak benar. Kalau mereka sedikit aja sudah benar. Tapi saya men-challenge kita, mari kayakan. Karena itu pada hari pertama saya mengatakan bahwa Injil itu rumit. Injil itu rumit. Ya, tidak mampu, bahkan mungkin tidak mampu dijelaskan oleh seorang MDiv, oleh seorang MTH. Apalagi yang tidak sekolah teologi ya. Betul-betul aneh sekali. Nggak sekolah teologi itu aneh bagi saya. Pertama, nggak disiplin. Dia sendiri nggak pernah memutuskan diri untuk merendahkan diri dengan bilang, Bapak Ibu, sekolah teologi itu berat loh. Yaitu merendahkan diri, diajar oleh Tuhan dan dihajar oleh Tuhan melalui dosen-dosen yang juga suka mempunyai karunia menghajar mahasiswa. Ya, itu berat sekali. Tapi merendahkan diri. Wah, nggak sekolah teologi kok mengajar. Nggak sekolah teologi, itu pun dikarbit. Ada juga yang dikarbit. Anak buah setan. Nah, oke. Ini definisi ya. Definisi tentang what is the meaning of the gospel. Gospel artinya, ya seperti ini. Lalu, memang rumit. Karena sekali lagi, definisinya panjang. Ya, bukan karena panjang lah, bukan karena panjang. Tetapi yang sebenarnya penting, karena ini theological worldview. Nah, ini. Ya, pikiran dan cara pandang Tuhan. Teologi itu pikiran cara pandang Tuhan yang belum tentu dimiliki oleh seorang pendeta sekalipun telah menyelesaikan program master, bahkan doktor, apalagi yang tidak sekolah. Ya. Kecuali mereka yang berkarunia. Seperti Stephen Tong dulu, dia belum masih BTH, tapi cara pandang teologianya sudah mendekati. Tapi nggak semua orang seperti itu. Ya, bagi saya menjadi hamba Tuhan melayani wajib sekolah teologi. Kecuali dulu, dia dulu. Sekarang wajib, kalau tidak, ya tidak apa-apalah. Dan tidak ada apa-apa. Lebih banyak merusak. Inilah rumitnya. Rumitnya Injil. Karena apa? Kita mau mengerti cara pandang Allah. Cara pikir Allah. Itu Injil. Tugas
Bapak Ibu mahasiswa program master yang mengikuti kuliah master, silakan mengkritisi definisi saya. Karena orang master itu suka mengkritik. Pokoknya yang master-master suka mengkritik. Lalu yang doktor, yang mengikuti program doktor, buatlah definisi Bapak Ibu tentang Injil. Buatlah pengertian Injil menurut formulasi sendiri, secara teoretik. Mendasar, menyeluruh, menyatu, according to the Bible only. Ya, according to the Bible only. Hanya menurut Alkitab. Jangan menurut Alkitab aja susah, apalagi tambah-tambah dengan kitab yang lain. Oke, ini dua Bapak Ibu yang akan mengikuti mengambil materi konferensi selama 3 hari ini akan dilanjutkan besok dan juga hari Kamis, hari Jumat. Besok hari Kamis dan Jumat kita tetap kuliah mungkin sekitar 2-3 jam lah. Hanya saya sendiri yang mengajar, meneruskan mata kuliah bagi yang mengikuti mata kuliah master, MTH dan doktoral. Ya, silakan kerja. Yang sudah punya 1 doktor, ambil lagi lah doktor. Minimal itu belajar terus. Ya, bukan soal gelar panjang, tapi itu belajar terus. Saya soalnya bukan orang pandai. Saya bukan orang ya setengah-setengah lah, 6. Nilai saya 6, anti-Christ. 6. Enggak 7, enggak 8, susah. Tetapi karena itu saya belajar terus. Tapi kalau sudah 9, 10, enggak usah belajar. Bahaya. Karena saya masih 6, saya kuliah terus. Nah, Bapak-Ibu yang sudah punya dokter, ambil aja satu dokter lah. Di bidang apalah, tapi jangan matematika. Enggak ada yang dihitung. Oke. Pernyataan. Injil tidak hanya membuat orang menjadi percaya dan bertobat, tidak juga hanya menyebabkan orang menerima Yesus Kristus pada pengalaman kelahiran kembali, orang berdosa menjadi percaya, tidak hanya seperti itu, melainkan Injil bicara keseluruhan hidup dalam Tuhan, dimulai dari percaya, bertobat, sampai pada ketaatan dan kesetiaan sepanjang kehidupan sampai pada kematian. Itulah Injil. Bapak Ibu, demikian pula arti penginjilan tidak hanya berhenti pada orang menjadi percaya, melainkan berlanjut pada pengalaman hidup dalam ketaatan dan kesetiaan di sepanjang kehidupan sampai pada kematiannya oleh dan demi Injil. Itu pernyataan. 13 pokok utama pengertian ya. Dari definisi tadi, saya menguraikan pokok by pokok, tapi namanya main topics. Topik utama. Ya. Dari definisi tadi, yang setan pun nggak bisa hafal. Ya, yang nggak bisa hafal, setan pun nggak bisa hafal. Itu dari 2 slide itu saya menurunkan dalam 13 pokok utama. 1. Injil adalah kabar baik dari Allah. Yesus Kristus adalah kebaikan Allah yang terbesar, yang keluar dari Allah tanpa diminta. Ya, dan Tuhan bukan karena Tuhan kasihan pada kita, tapi memang sudah dalam rancangan Tuhan keluar dari kebaikan Allah. Injil adalah kabar baik mengenai kasih Allah. Ya, kasih Allah bagi manusia yang hilang dan mati, seperti yang digambarkan dengan anak bungsu yang terhilang. Apa yang di sana? Anak yang hilang disambut, diterima, dipulihkan, dan dirayakan. Itulah Injil. Injil itu adalah menyambut si kurang ajar. Menyambut si kurang ajar, anak yang hilang. Dan menyambutnya, diterimanya, dipulihkannya, dirayakan. That's the gospel. Ya, saya hanya mengambil contoh saja. Itulah Injil adalah kabar baik mengenai kasih Allah yang tak terbatas, seperti yang diungkapkan dalam Lukas 15 bahwa Bapak ngomong kepada anak tertua, adikmu itu yang hilang telah mati, ditemukan kembali, hidup lagi. Injil itu menghidupkan, bukan menyembuhkan. Setan saja punya konsep seperti itu. Orang yang diselamatkan, diampuni, berdampak pada kesembuhan. Boleh saja, saya percaya miracle. Saya percaya
kesembuhan ilahi. Tapi itu bukan Injil. Itu bisa berdampak pada kesembuhan. Bapak Ibu, yang ketiga, Injil adalah cara satu-satunya yang ditentukan oleh Allah. Nggak ada cara dua. Ditentukan oleh Allah sendiri, dan hanya Allah yang dapat melakukannya sendiri. Kita hanya hamba-hamba yang tak berguna, yang hanya melakukan apa yang menjadi tugas kita. Kalau ada orang percaya Tuhan Yesus, itu Allah yang lakukan sendiri. Karena caranya, His Son died on the cross, and its way is one and only way. Nggak ada cara lain. Dan ini yang namanya Injil. Ya, ini singkat-singkat saja. Tapi sebenarnya satu pokok ini bisa 2-3 halaman dari buku saya. 4 halaman bahkan. Tapi singkat saja. 4. Injil adalah kabar baik mengenai Allah menjadi manusia. Janji iblis kepada manusia, dan kamu akan menjadi seperti Allah. Itu janji iblis. Tadi malam saya sudah singgung juga. Dan janji ini jadi omong kosong, tipuan iblis. Dan banyak juga orang menjanjikan pada manusia, kamu akan perkasa, kamu akan berhasil, kamu akan menjadi hebat. Tema-tema khotbah sekarang, tema-tema menandingi Injil. Yaitu menempatkan manusia sebagai satu sosok yang akan menukar posisi Allah. Ya, luar biasa. Ya, apalagi excellent. Ya, kata. Dan ternyata ini janji iblis juga. Kamu akan menjadi seperti Allah. Ya. Tapi janji iblis ini adalah tipuan. Namun, yang sebenarnya hanya Allah yang menjadi manusia sesungguhnya. Manusia tidak pernah menjadi manusia sesungguhnya. Allah menjadi manusia sesungguhnya, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada satu manusia pun yang pernah menjadi manusia sesungguhnya, kecuali Tuhan Yesus dan Adam. Adam diciptakan menjadi manusia sesungguhnya. Tapi waktu dia jatuh dalam dosa, dia kemudian menjadi manusia yang tidak sesungguhnya. Dan Kristus, Adam kedua, dia menjadi manusia sesungguhnya dari Alfa dan Omega. Itu manusia sesungguhnya. Saya tidak manusia sesungguhnya. Untuk menjadi manusia sesungguhnya, percaya Yesus. Hanya dengan percaya Tuhan Yesus, kita baru menjadi manusia sesungguhnya. Jadi biarpun dia jenderal, dia manusia tidak sesungguhnya. Jangan tersinggung. Ya, biarpun dia menteri, biarpun dia orang penting, dia belum menjadi manusia sesungguhnya. Bukan setengah manusia juga, bukan setengah manusia, tapi manusia yang nggak sesungguhnya. Manusia sesungguhnya hanya in Christ. That's the meaning of the gospel. Itulah arti Injil, Bapak Ibu. Itu arti Injil. It's wonderful. Jangan khotbahlah khotbah kebahagiaan nenek moyangmu. Khotbah-khotbah yang menteri perdagangan bisa ngomong. Yang orang yang ateis pun bisa ngomong. Aku juga bisa ngomong. Kita harus ngomong yang penting-penting, yang sangat penting. Jangan membuat mimbar gereja dipenuhi oleh hal-hal yang penting toh. Tetapi seharusnya dipenuhi oleh hal-hal yang maha penting. Bapak Ibu. Mohon maaf Pak, motong 5 menit lagi. Baik. Injil adalah kabar baik mengenai ketuhanan Yesus Kristus. Ya, ini. Injil, maka itu rumit sebenarnya. Mau dokter pun bisa, karena juga tergantung Roh Kudus. Dan kedisiplinan kita, kerendahan hati kita, membaca Alkitab. Nama Yesus lebih populer bagi banyak orang Kristen daripada ketuhanan dan kemesiasannya. Walaupun ia menjadi manusia, ia tetap Allah, dan sebutan Tuhan bagi Yesus 747 kali dalam Perjanjian Baru. Ya. 747 times. Ya. Apa artinya? Itu memang ditonjolkan. Memang ketuhanannya itu Injil. Sorry ya. Kalau hanya Yesus itu bukan Injil. Salah. Yesus is not the gospel. But Jesus is the Christ. Itu namanya gospel. One more time. Jesus is not the gospel. But Jesus Christ is his gospel. Ya. Ketuhanan Kristus itu pada kemesiasannya
yang adalah nabi, imam, dan raja. Bla 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 bla. Masihlah banyak. 6. Injil adalah kabar baik satu-satunya solusi atas masalah utama manusia. Derajat manusia diturunkan hanya karena hal-hal lahiriah seperti sakit penyakit, dikotbahkan, kekurangan materi, kekurangan gizi, gagal usaha, kemiskinan. Injil tidak perlu ada kalau masalah manusia hanya berkenaan dengan ini. Kalau masalah manusia hanya berkenaan dengan sakit penyakit, hanya berkenaan dengan kekurangan materi, kurang gizi, gagal usaha, nggak perlu Injil. Dan Injil tidak ada untuk itu. Jangan direndahkan dan dikerdilkan. Pastor Shin Hyun Wan menjelaskan masalah mendasar dan berakar pada masalah putusnya hubungan dengan Allah, maka menjadi anak dan tawanan setan. Ini masalah mendasar. Biarpun dia presiden, biarpun dia menteri, tetap tanpa Yesus tawaran setan. Itu harus tegas, tapi jangan bicara pada dia. Biarpun dia raja, biarpun dia menteri, biarpun dia setan, tetap tawaran setan. Menyembah berhala, ini masalah serius. Mengalami, dan dari atas ke bawah itu berdampak. Karena masalah rohani, maka masalah juga mentalnya, masalah pikirannya juga ada berimpact. Masalah penyakit itu ke bawah itu dan seterusnya. Ini masalah mendasar. Maka itu Injil, hanya Injil yang menyelesaikan masalah mendasar. Tapi sayang, usaha manusia membuat cawat dari daun pohon ara hanyalah menutupi dosa, bukan menghapus dosa. Kejadian 3 ayat 77. Dan banyak orang mengkhotbahkan hanya menutupi cawat, hanya menutupi kedosa, tidak menghapus dosa. Bentuk-bentuk cawat seperti apa? Agama. Agama itu cawat. Hanya untuk menutupi kemaluan kok, itu cawat agama itu. Biar nggak tahu malu kan? Ya. Lalu berfilsafat seperti Buddha kan Hindu, itu agama filosofi. Tao, Shinto, Gendeng. Itu agama filosofi. Dan itu cawat. Berbuat baik, cawat. Mentaati hukum, apapun hukum agama, cawat. Mengikuti Injil yang lain, itu cawat semua. Itu bukan Injil. Injil adalah kabar baik, hanya Allah Tritunggal yang memilih, menebus, memeteraikan. Wow, bagi saya ini this is the gospel. I was chosen by God the Father, and redeemed by Christ Jesus, and be sealed by the Holy Spirit. Wow, inilah Injil. Bukan saya yang memilih dia, bukan saya minta-minta ditebus, bukan saya minta-minta dimeteraikan. Tapi God the Father, Son, and the Holy Spirit. Ini bagi saya, this is the gospel. Ya, singkat saja. 8. Injil adalah kabar baik mengenai status dan otoritas orang percaya untuk memerintah dunia ini dengan Injil. Wow, memerintah dunia ini dengan Injil. Bagi saya, dunia ini sedang diperintah oleh para penginjil. Oleh hamba-hamba Tuhan yang khotbah tentang Injil. Dunia ini tidak diperintah oleh Jokowi. Sorry. Karena kekuasaan Jokowi hanya di Indonesia. Ya. Tapi dunia ini diperintah oleh pemberita Injil. Ya, one more time, saya mau tekankan. Jadilah bersyukur, tidak usah bangga. Bersyukurlah bahwa dunia ini diatur, dikontrol, diperintah oleh para pemberita Injil. Maka itu setialah memberitakan Injil. Maka engkau memerintah kerajaan Allah di bumi ini. Dan seterusnya. Saya selesaikan ya. Injil adalah kabar baik mengenai kesalehan hidup sebagai buah keselamatan, proses pertumbuhan rohani yang ke arah kedewasaan. Janji-janji Allah memampukan orang percaya hidup suci dan takut anak Allah. Inilah Injil. Kita nggak stres ikut Tuhan. Itu harus hidup suci. Nggak stres. Karena Injil itulah yang membuat kita suci kudus. Kalau hanya komitmen, kalau hanya bawa istri supaya nggak berselingkuh, temani dengan istri, ayo ajak mama, ikutlah dalam pelayanan supaya aku nggak digoda oleh jemaat. Itu konyol. Tapi Injil yang menguasai suami, Injil yang menguasai istri. Kita nggak perlu ragu. Injil itu yang mencegah dia berdosa. Karena ini tuh God's power. Suami bawa suami, selingkuh juga tetap kok. Injil adalah kabar baik yang berdampak pada pembaharuan sosial. Ini ya, biar lengkap semua. Bukan saya antisosial. Ada juga lah, tapi hanya dampak sosial. Next. Injil adalah kabar baik mengenai hidup berkelimpahan. Nah ini, baca ini. Atau foto lah. Nanti bahan akan diberikan pada Bapak. Injil kabar baik mengenai hidup berkelimpahan. Tapi hidup kelimpahan apa? Kelimpahannya ada dua.
Karena kita menerima nyawa Yesus, darah Yesus, itu kelimpahan. Tidak ada yang lebih daripada Yesus. Kalau ada yang lebih daripada Yesus, berhala. Yang kedua, hubungan intim antara gembala dan domba. Itulah hubungan antara saya dan Tuhan. Itulah kelimpahan hidup. Inilah arti hidup bergerak. Dan itulah Injil. Terakhir, Injil adalah kabar baik mengenai kepastian keselamatan yang kekal. Oke, saya lewat saja ini. Bagi saya ini penting sekali. Nanti baca sendiri. Agama tanpa kepastian kepalsuan. Iya, justru karena itu saya berhenti. Oke, sayang ya. Nanti dapat ya bahannya. Tapi di buku ada semua. Baik, terima kasih. Saya harus disiplin. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih.